البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran Syarah Ushuli Sunnah. Kita masuk ke muka surat 104. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz ibni Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala, tentang 3 kabar gembira itu ya. Wal bisyaratu saniyah fi qawlihi wala tahzanu. Kabar gembira yang kedua yaitu ada pada firman Allah Ta'ala, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Alama khalaftum min amwalin wa aulad, yaitu atas apa saja yang kalian tinggalkan berupa harta benda dan anak-anak. Baik, fanahnu nakhlufukum fi dzalika kullih. Kami yang akan menggantikan kalian dalam urusan itu semuanya, yaitu urusan dunia yang kalian tinggalkan, kami yang mengurusinya. Termasuk urusan anak istri kalian, kami yang menjadi wali mereka, sebagaimana selama ini kami adalah wali kalian. Wal bisyaratu salisah fi qawlihi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira yang ketiga pada firman Allah Ta'ala, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Fahadhil ayah wa ghairuha min adillati isbati azabil qabri wa na'imih. Maka ayat ini dan yang lainnya itu termasuk dalil-dalil penetapan adanya azab kubur dan kenikmatannya fil Quran, di dalam Al-Quran. Wa waradat fi sunnati aidan ahaditsu katsirah, dan datang di dalam as-sunnah hadis-hadis yang banyak. Baik, datang juga minha fi sahihaini wa ghairihima, di antaranya adalah dalam sahihain dan yang lainnya. Wa huwa ma rawahul Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi Yahudil Madinah. Yaitu ada 2 orang dari wanita tua Yahudi Madinah yang masuk mengunjungi saya. Faqalata inna ahlal quburi yu'adzabuna fi quburihim. Lalu mereka berdua mengatakan, sesungguhnya para penghuni kubur mereka disiksa di kubur-kubur mereka. Qalat fakadzabtuhuma, lalu saya dustakan mereka berdua. Walam un'im an usaddiqahuma, saya tidak menggembirakan mereka dengan membenarkan ucapan mereka. Fakharajata, lalu mereka berdua keluar. Wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk mengunjungi saya. Fafazi'ata faza'amata ana salah ya. Tayyib, faqultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini min ujuzi Yahudil Madinah dakhalata alayya. Lalu saya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya 2 orang wanita tua dari Yahudi Madinah mereka masuk mengunjungi saya. Faza'amata anna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Mereka berdua mengatakan bahwasanya para penghuni kubur mereka disiksa di kubur-kubur mereka. Faqala sadaqata, Rasulullah mengatakan benar. Innahum yu'adzabuna azaban tasma'uhul bahaim. Sesungguhnya penghuni kubur disiksa dengan siksaan yang didengar oleh hewan-hewan. Allahul musta'an. Summa qalat fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa yata'awwadhu min azabil qabr. Aisyah kemudian mengatakan, maka setelah itu saya tidak melihat Rasulullah di dalam salatnya, di dalam satu salat pun kecuali beliau mohon perlindungan dari siksa kubur.
Wa minal adillah, dan termasuk dalil-dalil juga masa bata fil hadis sahih, yang pasti dalam hadis sahih anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Apabila salah seorang dari kalian bertasyahud, maka hendaknya, yaitu selesai bertasyahud, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hendaknya dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan dari siksa kubur dan dari cabaran kehidupan dan kematian dan dari buruknya fitnah al-masihid dajjal. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Wa hadza haditsun sabitun fi sahihaini wa ghairihima. Ini adalah hadis yang pasti di dalam sahihain dan yang selainnya. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara ayyuta'awwadza fi tasyahudil akhir min arba'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dimohonkan perlindungan, yaitu setelah tasyahud akhir, perlindungan dari 4 perkara. Fa idza tasyahhada ahaduna wa shalla 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila salah seorang dari kita telah bertasyahud dan dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasta'id billahi min arba', maka hendaknya dia mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baik, terjemahnya ma'ruf. Wa hadza inda jumhuril ulama, ini menurut jumhur ulama sunnatun mustahabbatun muakkadah. Ya, tidak sampai wajib. Walau wajib huwa tasyahud, kata beliau, yang wajib adalah tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa amma du'a fahuwa mustajab. Fahuwa mustahab. Adapun doa ini mustahab. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama, kata Tawus bin Kaisan al-Yamani minat tabi'in ila wujubi ta'awud billahi min hadhil arba'. Ini pula yang dirajihkan oleh Syekhuna Zaid Al-Musabi hafizahullah, karena dohir hadisnya adalah perintah. Walaupun pendapat yang lain juga kuat sekali. Tentang apa? Wajib, berpendapat tentang wajibnya mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini. Wasabata anhu annahu qala li ibnihi marrah lamma shalla. Telah pasti dari Tawus bin Kaisan bahwasanya beliau suatu kali pernah berkata kepada anaknya setelah tatkala selesai sholat, halista'alta billahi min arba', apakah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara? Qala la, dia mengatakan tidak. Qal a'id sholatak, ulang lagi sholatmu. Yaitu apa? Seakan-akan jadi sampai tingkat rukun, tapi alam yang rajih tentunya bukan sampai rukun. Kalau tidak ditunaikan, maka sholatnya tidak kemudian batal. Lakinna jumhurul ulama, kemudian apa? Amarahu ayyu'idas sholah, dia memerintahkan anaknya untuk mengulang sholat. Fadalla ala annahu yara wujubat ta'awudz billahi min hadhil arba'. Maka hal itu menunjukkan bahwasanya beliau berpandangan wajibnya mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini. Walakinna jumhurul ulama ala annahu laisa biwajib. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya perkara ini tidak sampai wajib. Wa innama huwa mustahab, namun dia hanyalah mustahab. Wasyahidu qauluhu wa min azabil qabr. Sisi pendalilan di sini adalah sabda Nabi SAW dari siksa kubur. Wa huwa sharihun fi isbati azabil qabr. Dan ini jelas tentang apa ditetapkannya azab kubur. Wa min dzalik, termasuk dari dalil masalah ini adalah hadisul Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma al-masyhurut tawil.
yang terkenal dan panjang itu. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pengurusan jenazah, atau fi-nya adalah fi sababiyah, yaitu disebabkan karena jenazah seorang lelaki dari Ansar. Fantahaina ilal qabr. Lalu kami tiba di pekuburan. Walamma yulhad, dan belum lagi dibuatkan lahatnya. Lama di sini bukan sebagai dzaraf, tapi ini harfun nafi aja. Bukan semacam dzaraf lama, yaitu tatkala, tapi yaitu lama yang semakna dengan lam. Baik. Kemudian fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekeliling beliau. Ka'annama ala ru'usina thair, seakan-akan di atas kepala-kepala kami itu ada burung. Wa fi yadihi 'udun yanqutu bihi fil ard. Di tangan beliau ada ranting. Ud yaitu ranting atau kayu. Yang dengan itu beliau menusukkannya ke tanah. Fa rafa'a ra'sahu faqal ista'idzu billahi min azabil qabr. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya mengatakan, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Marrataini aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Disebutkan dalam catatan kaki, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, dan seterusnya itu. Tayyib. Hadza dalilun ala subuti adzabil qabr. Ini dalil tentang kepastian adanya azab kubur. Summa qala, lalu Rasulullah bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya hamba yang mukmin apabila dia berada pada keterputusan dari dunia dan menghadap ke akhirat, yaitu dalam situasi sakaratul maut itu, atau kedatangan alamat maut. Nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh. Turun kepadanya para malaikat dari langit yang wajah-wajah mereka putih, ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka disertai oleh kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan hanut yaitu pengawet dari pengawet surga, bahan pengawet. Hatta yajlisu ilaihi muddal basar, maddal basar, sehingga mereka duduk, yajlisu minhu, dari dia sejauh mata memandang, yaitu duduk di dekatnya, saking banyaknya mereka sampai sejauh mata memandang. Masya Allah, alangkah banyaknya para malaikat dan alangkah banyaknya yang mengunjungi orang yang mati itu, yang boleh jadi orang-orang, yaitu yang manusianya, para penziarahnya tidak sebanyak itu. Summa yaji'u malakul maut alaihi salam. Lalu datanglah malakul maut alaihi salam, hatta yajlisa inda ra'sih, sehingga dia duduk di dekat kepala orang itu. Fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang bagus, keluarlah engkau menuju kepada pengampunan dari Allah dan keridhaannya. Qala fatakhruj, yakni ar-ruh. Baik. Kemudian Rasulullah bersabda, lalu keluarlah dia, yaitu roh tersebut, tasilu kama tasilul qatrah min fissiqa. Dia mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari mulut teko. Min fil qirbah, yaitu dari mulut gerabah. Qirbah ya, yaitu tempat untuk menyimpan air. Yang di situ ada bagian untuk menuangkannya tentunya. Dituangkan ke tempat lain. Fayakhudhuha, yakni malakal maut. Kemudian malakul maut mengambilnya, mengambil roh itu. Fa idza akhadhaha lam yada'uha, yaknil malaikatal ladzina yu'awinunah.
dia telah mengambil ruh tadi, maka mereka yaitu para malaikat yang membantunya tidak membiarkan roh tadi fiyatihi tarfata'ain, di tangan dia sekejap mata pun, hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan, sehingga mereka mengambilnya lalu mereka meletakkannya di kafan tersebut, wa fi dzalikal hanut, dan di pengawet tersebut, wa yakhruju minha, yakni minar ruh, dan keluar dari roh tersebut, ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard, seperti aroma misik yang paling wangi yang didapatkan di permukaan bumi. Kita belum pernah mendapatkan yang seperti itu, biasanya milik orang yang sangat kaya. Qal fayas'aduna biha, yakni ila sama, lalu para malaikat itu naik membawa ruh tadi, yaitu ke langit. Fala yamurruna, yakni biha, baru biha harusnya baru dikasih yakni ruh. Maka mereka tidak lewat membawa ruh tadi ala malain minal malaikah, melewati satu rombongan pun, rombongan bangsawan dari para malaikat, illa qalu, kecuali mereka bertanya, mahadhir ruhul thayyib, roh yang wangi milik siapa ini? Fayaqulun fulan ibni fulan, maka mereka mengatakan ini roh fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihil ladzi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan nama dia yang paling bagus yang dulu dia pernah dinamai dengan nama itu di dunia, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sehingga mereka berhenti membawa roh tadi sampai ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum, lalu mereka minta dibukakan, kemudian dibukakanlah roh itu untuk mereka. Fa yashi'unaha syai'a yushayyi'u fayushayyi'uha min kulli sama'in muqarribuha, lalu dari setiap langit itu, yang malaikat-malaikat yang dekat dengan langit itu mengiringinya ila sama illati taliha, ke langit yang berikutnya, hatta yuntaha bihi ila sama isabiah, sehingga berhenti membawa dia ke langit yang ketujuh. Baik, fayaqulullahu azza wajal, ini menunjukkan apa? Memang Allah Ta'ala itu tinggi di atas langit sana. Kalau tidak, untuk apa roh-roh itu dibawa ke langit kalau bukan untuk menghadap Allah? Realisasi dari firman Allah Ta'ala, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Nah, sekarang roh itu kembali kepada Allah Ta'ala, dibawa naik ke langit, menunjukkan Allah Ta'ala memang di langit sana. Tayyib, dan dalil-dalil yang lain. Tayyib. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatan hambaku itu di illiyin, wa aidu ilal ard, dan wa aiduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku menciptakan mereka dari bumi. Wa fiha u'iduhum, dan ke bumi pula aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi pula aku akan mengeluarkan mereka pada kali yang lain. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadih, lalu rohnya dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisani, lalu dia didatangi oleh dua malaikat, kemudian kedua-duanya mendudukkan dia. Fayaqulanilah man rabbuk, mereka berdua tanya pada dia, siapa Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah, dia mengatakan Rabbku Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, mereka berdua bertanya kepadanya, apa agamamu? Fayaqul dinil Islam, dia mengatakan agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah orang yang diutuskan di tengah-tengah kalian itu? Fayaqulu huwa Rasulullah, ini ma sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi, bukan tanya tentang namanya, tapi keadaan, sifat atau tugas dia. Maka dijawab beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Taib. Tentunya jawaban-jawaban ini diucapkan
dengan apa? Sesuai dengan amalannya. Karena memang orang yang sudah mati, dia tidak mampu lagi beramal. Tetapi apa? Ini adalah sebagai balasan dari amalan dia sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari memang kenyataannya dia menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, maka nanti ucapan dia di alam kubur pun demikian. Kalau tidak, maka tidak akan mampu dia. Seperti yang disebutkan di dalam rangkaian hadis ini. Jangankan orang yang sudah mati, orang yang sakaratul maut saja, yang ruhnya masih ada, sebagian dari mereka tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, walaupun sehari-harinya mengucapkan itu. Apabila amalannya itu menyelisihi tauhid la ilaha illallah dia, atau dosa-dosanya itu ternyata menghalangi dia dari yang seperti ini, sebagai gambaran dari kehidupan sehari-hari. Walaupun lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi praktek amalannya macam apa? Apakah sesuai dengan konsekuensi itu atau tidak? Apalagi kalau sudah mati, dia tidak mampu lagi beramal. Maka yang dia ucapkan sekarang ini adalah sebagai gambaran dari amalan dia selama ini, dan sebagai balasan untuk dia dalam kehidupan dia selama ini. Kemudian fayaqulani lahu wa ma ilmuk. Lalu mereka berdua bertanya kepadanya, apa ilmumu? Dalam riwayat yang lain, wa ma amaluk, apa amalanmu? Kalau yakni ma ilmuka bidzalik, apa pengetahuanmu tentang masalah itu? Yaitu engkau mampu menjawab 3 pertanyaan ini. Dari mana ilmumu itu? Fayaqul qara'tu kitaballah. Dia mengatakan, saya membaca kitabullah. Jadi inti ilmu ada di situ, bukan di dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, atau ilmu yang didapatkan di negara-negara kufar, bukan itu. Tapi apa? Intinya ada pada kitabullah. Lalu bukan hanya membaca, fa'amantu bihi wa shaddaqtuh. Lalu saya beriman kepadanya dan saya membenarkannya. Berapa banyak orang yang belajar ilmu kalam lalu berusaha untuk menyelisihi ajaran dari Al-Qur'an. Baik. Kemudian qal fayunadi munadin minas sama. Lalu berserulah suatu penyeru dari langit, an shadaqa abdi, mengatakan hambaku jujur. Siapa berani mengatakan hambaku seperti ini kalau bukan Allah Ta'ala? Ini adalah haknya Allah. Berarti memang apa? Ini dalil yang kedua, menunjukkan Allah Ta'ala memang tinggi di atas langit sana. Sisi pendalilan yang kedua adalah ini, Allah di atas langit sana. Fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkan untuk dia hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, kasih dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuk dia satu pintu menuju ke surga. Qal fayatihi min rauhiha wa tibiha, lalu datanglah kepadanya sebagian dari ketentraman surga dan wangian surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, dan dihamparkan untuk dia di kuburnya itu sejauh mata memandang. Qal wa ya'tihi rajulun hasanul wajh hasanus siyab thayyibur rih, lalu dia didatangi oleh seseorang dengan wajah yang indah, dengan pakaian yang indah dan aroma yang wangi. Fayaqul abshir billadhi yasurruk, bergembiralah engkau dengan perkara yang membuat engkau ceria. Hada yaumuka alladzi kunta tu'at, inilah harimu yang dulu engkau dijanjikan kepadanya. Fayaqulu lahu man ant, lalu dia bertanya padanya, siapa Anda? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair, maka wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul ana amaluka sholih, dia mengatakan aku adalah amalmu soleh, amalmu yang soleh. Jadi memang kehidupan di alam kubur ini adalah sebagai representasi, sebagai gambaran dari amal dia selama ini. Dia tidak mampu lagi beramal, tapi yang dia alami di alam kubur ini adalah gambaran dan balasan dari apa yang selama ini dia amalkan. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali, dia mengatakan, wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat sehingga saya kembali ke keluarga saya dan harta saya. Baik. Maksudnya adalah keluarga yang di surga, yang memang dijanjikan kepadanya, dan harta yang dijanjikan kepadanya di surga. Karena mereka adalah keluarga yang hakiki dan harta yang hakiki. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.